Hey friends, are you ready? 3, 2, 1, enjoy! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Irfan selaku dosen akademik mata kuliah Sejarah Pendidikan dan PGRI. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Nurul Mutamimah, Wina Handayani, Maira Puspitawini, Nurul Arisna, Almariyatri Maniar Putri, Ruli Risaldi, dan Inna Aryani. Presentasi hari ini adalah tentang Kode Etik Guru Indonesia dan Dewan Kehormatan Guru di Indonesia. Pengertian guru. Guru adalah suatu profesi yang terhormat dan mulia. Guru mengabdikan diri dan berbakti untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan beradab. Guru Indonesia juga adalah insan yang layak ditiru dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya oleh peserta didik yang dalam melaksanakan tugas berpegang teguh pada prinsip ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tutwuri handayani. Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip tersebut, guru Indonesia ketika menjalankan tugas-tugas profesional sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Kode Etik Guru. Menurut Dirjen PB PGRI tahun 2008 mengemukakan bahwa Kode Etik Guru Indonesia adalah norma dan asas yang disepakati dan diterima oleh guru-guru Indonesia sebagai pedoman sikap dan perilaku dalam melaksanakan tugas dan profesi pendidik, anggota masyarakat, dan warga negara. Nah, apabila kita memahami bagaimana kode etik guru ini sedang berjalan, maka dengan adanya kode etik ini, guru Indonesia dapat menempatkan guru sebagai profesi terhormat, mulia, dan bermartabat yang dilindungi oleh undang-undang. Nah, selain itu, perlu kita ketahui bahwa sikap profesionalisme dalam setiap sasaran tentu harus kita jaga. Masyarakat akan melihat bagaimana sikap dan perbuatan guru ataupun sebuah profesi itu di dalam kehidupan sehari-harinya. Apakah memang ada yang patut diteladani atau tidak. Sebagai seorang guru, tentunya kita harus tahu bagaimana bersikap di tengah-tengah masyarakat ataupun di tengah-tengah peserta didik kita. Di samping itu, bagaimana sikap guru terhadap peraturan perundang-undangan itu juga merupakan perhatian masyarakat luas. Apalagi saat ini pemerintah banyak mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan dunia pendidikan. Nah, tentunya kebijakan tersebut menjadi peraturan perundang-undangan yang wajib ditaati oleh guru. Sebab guru itu merupakan seorang pendidik yang mutlak, abdi negara yang harus mematuhi kebijakan-kebijakan pemerintah tentunya di dalam bidang pendidikan. Nah, hal ini juga dipertegas dengan kode etik guru yang terdapat di dalam butir 9 yang menyatakan bahwa guru akan efektif jika memiliki derajat profesionalitas tertentu yang tercermin dari kompetensi, kemahiran, kecakapan, atau keterampilan yang memenuhi standar mutu atau norma etik tertentu. Nah, selain itu, dengan hadirnya kode etik guru Indonesia ini tentu bukan sesuatu yang tiba-tiba, tetapi undang-undang ini dibuat memiliki alasan yang kuat. Sebab keberadaan guru tentunya harus dipandang dengan tidak sebelah mata, tetapi harus dipandang dengan kedua mata, bahwa seorang pendidik yang berkualitas, berdedikasi yang tinggi, itu merupakan langkah penting
untuk meningkatkan sumber daya manusia kita. Nah, di mana pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, ini juga disebutkan bahwa kompetensi meliputi kompetensi pedagonik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesionalisme. Nah, keempat kompetensi ini tentunya harus dimiliki oleh seorang guru, sehingga setiap peraturan-peraturan yang ada ataupun kebijakan-kebijakan yang ada dapat diikuti tanpa melanggar aturan-aturan yang sudah ada. Nah, jadi demikianlah penjelasan tentang kode etik guru di Indonesia. Berikutnya, tujuan dan fungsi kode etik guru. Nah, tujuan dan fungsi kode etik guru ini sebenarnya sudah terdapat pada kode etik guru kalau kita lihat pada pasal 1 dan pada pasal 2, di mana pada pasal 1 ayat 1 mengatakan bahwa kode etik guru Indonesia adalah norma dan asas yang disepakati dan diterima oleh guru-guru Indonesia sebagai pedoman sikap dan perilaku dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pendidik, anggota masyarakat, dan warga negara. Nah, kemudian di ayat 2, pedoman sikap dan perilaku sebagaimana yang dimaksud pada ayat pertama atau pasal ini adalah nilai-nilai moral yang membedakan perilaku guru yang baik dan buruk, yang boleh dan tidak boleh dilaksanakan selama menunaikan tugas-tugas profesinya untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, maupun menilai dan mengevaluasi peserta didik dan serta pergaulan sehari-hari di dalam dan di luar sekolah. Nah, sedangkan fungsi kode etik ini telah dirumuskan pada pasal kedua tadi. Jadi, guru Indonesia itu berfungsi sebagai perangkat prinsip moral yang melandasi pelaksanaan tugas dan layanan guru dalam menjaga hubungannya dengan peserta didik. Nah, sehingga hal ini sesuai dengan nilai-nilai agama, pendidikan, sosial, etika, dan kemanusiaan. Demikian penjelasan tujuan dan fungsi kode etik guru. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada 9 kode etik guru. Yang pertama, guru berbakti membimbing anak didik seutuhnya untuk membentuk manusia pembangunan yang berpancasila. Yang contohnya, yang pertama, guru menghormati hak individu dan kepribadian anak didiknya masing-masing. Yang kedua, guru berusaha mensukseskan pendidikan yang serasi, jasmani, dan rohani bagi anak didiknya. Yang ketiga, guru harus menghayati dan mengamalkan Pancasila. Yang keempat, guru membantu sekolah di dalam usaha menanamkan pengetahuan keterampilan kepada anak didik. Nomor 2, guru memiliki kejujuran profesional dalam menerapkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan anak didik masing-masing, yang artinya mengandung makna bahwa guru hanya sanggup menjalankan tugas dan profesi sesuai kemampuannya. Contohnya yang pertama, guru menghargai dan memperhatikan perbedaan dan kebutuhan anak didiknya masing-masing. Yang kedua, guru hendaknya luas di dalam menerapkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan anak didik masing-masing. Yang ketiga, guru memberikan pelajaran di dalam dan di luar sekolah berdasarkan kurikulum tanpa membeda-bedakan jenis dan posisi orang tua murid. Yang ketiga, guru mengadakan komunikasi terutama dalam memperoleh informasi tentang anak didik, tetapi menghindarkan diri dari segala bentuk penyalahgunaan. Yang contohnya, yang pertama, komunikasi guru dan anak didik di dalam dan di luar sekolah dilandaskan pada rasa kasih sayang. Yang kedua, untuk berhasilnya pendidikan, maka guru harus mengetahui kepribadian anak dan latar belakang keluarganya masing-masing. Yang ketiga, komunikasi guru ini hanya diadakan semata-mata untuk kepentingan pendidikan anak didik. Nomor 4, guru menciptakan suasana kehidupan sekolah dan memelihara hubungan dengan orang tua murid dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan anak didiknya.
yang artinya mengisyaratkan pentingnya guru menciptakan suasana sekolah yang aman dan nyaman sehingga membuat peserta didik betah akan belajar. Yang contohnya, yang pertama, guru menciptakan suasana kehidupan sekolah sehingga anak didik betah berada dan belajar di sekolah. Yang kedua, guru menciptakan hubungan baik dengan orang tua murid sehingga terjalin pertukaran informasi timbal baik untuk kepentingan anak didik. Yang ketiga, guru senantiasa menerima dengan lapang dada setiap kritik membangun yang disampaikan oleh orang tua murid atau masyarakat terhadap kehidupan sekolahnya. Nomor 5, guru memelihara hubungan baik dengan masyarakat di sekitar sekolahnya maupun masyarakat yang lebih luas untuk kepentingan pendidikan, yang artinya mengingat pentingnya peran serta orang tua siswa dan masyarakat sekitar yang bertujuan untuk membangun terwujudnya dan menjalinnya hubungan baik antara guru dengan peserta didik. Contohnya yang pertama, guru memperluas pengetahuan masyarakat mengenai profesi keguruan. Yang kedua, guru turut menyebarkan program-program pendidikan dan kebudayaan kepada masyarakat sekitarnya, sehingga sekolah tersebut turut berfungsi sebagai pusat pembinaan dan pengembangan pendidikan dan kebudayaan di tempat itu. Yang ketiga, guru harus berperan agar dirinya dan sekolahnya dapat berfungsi sebagai unsur pembaruan bagi kehidupan dan kemajuan daerahnya. Nomor 6, guru secara sendiri-sendiri dan atau bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu profesinya. Artinya, guru harus selalu meningkatkan dan mengembangkan mutu serta martabat profesinya dan ini dapat dilakukan secara pribadi maupun kelompok. Contohnya yang pertama, guru melanjutkan studinya dengan membaca buku-buku, mengikuti lomba, seminar, dan pertemuan-pertemuan pendidikan dan keilmuan lainnya. Yang kedua, guru selalu bicara, bersikap, dan bertindak sesuai dengan martabat profesinya. Selanjutnya, nomor 7, menciptakan dan memelihara hubungan antara sesama guru baik berdasarkan lingkungan kerja maupun di dalam hubungan keseluruhan. Contohnya, yang pertama, guru senantiasa saling bertukar informasi, pendapat, saling menasihati, dan membantu satu sama lain, baik dalam hubungan kepentingan pribadi maupun dalam menunaikan tugas profesinya. Yang kedua, guru tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan nama baik rekan-rekan seprofesinya dan menjunjung martabat guru, baik secara keseluruhan maupun secara pribadi. Yang 8, guru secara bersama-sama memelihara, membina, dan meningkatkan organisasi guru profesional sebagai sarana pengabdiannya. Contohnya yang pertama, guru menjadi anggota dan membangun organisasi yang bermaksud membina profesi dan pendidikan pada umumnya. Yang kedua, guru senantiasa berusaha bagi peningkatan persatuan di antara sesama pengabdi pendidikan. Yang ketiga, guru senantiasa berusaha agar menghindarkan diri dari sikap-sikap, ucapan, dan tindakan yang merugikan organisasi. Selanjutnya, poin terakhir, guru melaksanakan segala ketentuan yang merupakan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. Yang contohnya yang pertama, guru senantiasa tunduk terhadap kebijaksanaan dan ketentuan-ketentuan pemerintah dalam bidang pendidikan. Yang kedua, guru melakukan tugas profesinya dengan disiplin dan rasa pengabdiannya. Yang ketiga, guru berusaha menjunjung terciptanya kepemimpinan pendidikan di lingkungan atau di daerah sebaik-baiknya. Hubungan guru dengan individu dan kelompok, antara lain 1. Hubungan guru dengan peserta didik. Bukan saja sekedar ilmu pengetahuan, tetapi ada beberapa aspek di dalamnya, antara lain rohani, perasaan, tingkah laku, kepribadian guru dan peserta didik itu sendiri. Kedua, hubungan guru dengan orang tua peserta didik, di mana guru memberikan informasi kepada orang tua siswa atau peserta didik secara jujur dan objektif mengenai perkembangan peserta didik. Ketiga, hubungan guru dengan masyarakat, antara lain membantu sekolah dalam melaksanakan teknik-teknik hubungan dengan masyarakat. Kemudian guru hendaknya membantu memecahkan masalah yang timbul sehingga membuat dirinya lebih baik
dalam masyarakat melalui penyesuaian diri dengan adat istiadat yang berlaku dalam suatu masyarakat, karena guru adalah tokoh milik masyarakat. Dan tidak kalah pentingnya, guru harus melaksanakan kode etiknya karena merupakan seperangkat aturan atau pedoman dalam melaksanakan tugas profesinya. Keempat, hubungan guru dengan sekolah dan rekan sejawat. Maksudnya adalah membantu dalam menentukan dan menjalankan kewajiban. Kemudian guru hendaknya menciptakan memelihara hubungan sesama guru dalam lingkungan kerjanya. Kelima, hubungan guru dengan profesi. Di sini maksudnya adalah guru menjunjung tinggi jabatan guru itu sendiri sebagai suatu profesi. Keenam, hubungan guru dengan organisasi profesi. Guru melaksanakan program-program organisasi bagi kepentingan pendidikan, kemudian menerima tugas-tugas organisasi profesi sebagai suatu bentuk tanggung jawab. Yang terakhir, ketujuh, adalah hubungan guru dengan pemerintah. Maksudnya adalah guru memiliki kemitraan kuat untuk melaksanakan program pendidikan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Pemerintah mempunyai peran dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan yang ramah terhadap pembelajaran. Kemudian guru membantu program pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan yang berbudaya. Saya akan menjelaskan Dewan Kehormatan Guru Indonesia atau DKGI. Menurut Ditjen PMPTK dan PBPGRI, yang dimaksud dengan Dewan Kehormatan Guru Indonesia adalah perangkat kelengkapan organisasi PGRI yang dibentuk untuk menjalankan tugas dalam memberikan saran, pendapat, pertimbangan, penilaian, penegakan dan pelanggaran disiplin, dan etika profesi guru. Peraturan tentang Dewan Kehormatan Guru Indonesia adalah pedoman pokok dalam mengelola Dewan Kehormatan Guru Indonesia dalam hal penyelenggaraan tugas dan wewenang bimbingan, pengawasan dan penilaian kode etik guru Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan mengenai beberapa syarat yang umumnya diperlukan untuk menjadi anggota Dewan Kehormatan Guru Indonesia atau DKGI. Nah, syarat pertama untuk menjadi anggota DKGI adalah harus menjadi seorang guru aktif yang telah memiliki sertifikat pendidik dan bekerja di sekolah atau institusi pendidikan di Indonesia. Selanjutnya, calon anggota DKGI biasanya harus memiliki pengalaman kerja sebagai guru dengan rentang waktu tertentu yang biasanya telah ditentukan oleh peraturan yang berlaku. Pengalaman kerja ini penting untuk menunjukkan dedikasi dan komitmen terhadap profesi guru. Calon anggota DKGI harus memiliki reputasi yang baik dalam profesinya sebagai guru. Mereka harus memiliki rekam jejak yang menunjukkan kualitas pengajaran yang baik, integritas, dan etika profesional yang tinggi. Setelah memenuhi syarat-syarat tersebut, calon anggota Dewan Kehormatan Guru Indonesia kemudian akan melalui proses seleksi dan evaluasi oleh Dewan Kehormatan Guru Indonesia. Jika diterima, mereka akan menjadi anggota Dewan Kehormatan Guru Indonesia dan memiliki tanggung jawab untuk menjaga integritas dan etika profesi guru serta terlibat dalam pengawasan terhadap tindakan guru yang melanggar kode etik. Selanjutnya ada tugas dan wewenang Dewan Kehormatan Guru Indonesia. DKGI bertanggung jawab untuk menetapkan dan mengeluarkan kode etik guru yang berisi aturan dan prinsip-prinsip yang harus diikuti oleh para guru dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Kode etik ini mencakup berbagai aspek termasuk hubungan dengan siswa, kolega, orang tua, dan masyarakat. Dewan Kehormatan Guru Indonesia memiliki wewenang untuk mengawasi dan menyelidiki pelanggaran etika yang dilakukan oleh guru. Mereka menerima pengaduan atau laporan terkait pelanggaran dan melakukan proses penyelidikan untuk memastikan kebenaran dan memberikan keputusan yang adil terhadap kasus tersebut. Nah, jika dalam proses penyelidikan ditemukan bahwa seorang guru telah melanggar kode etik guru, DKGI dapat menjatuhkan sanksi disiplin sesuai dengan tingkat pelanggarannya. Sanksi tersebut dapat berupa teguran, peringatan, pembekuan sertifikat pendidik, pencabutan sertifikat pendidik, atau sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dengan tugas dan wewenang ini, DKGI berperan penting dalam menjaga integritas dan meningkatkan kualitas profesi guru di Indonesia, serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak siswa dan masyarakat dalam konteks pendidikan. Kesimpulannya adalah, kode etik adalah suatu sistem norma serta aturan profesional secara tertulis yang dengan tegas menyatakan hal baik dan juga benar yang harus dilakukan oleh seorang yang berprofesi. Guru sebagai profesi harus melaksanakan kode etik yang sudah ada. Pengalaman kode etik guru ini tidak hanya pada peserta didik, namun juga di masyarakat dan di lingkungan sekitar. Peran guru sangat penting untuk mencetak generasi penerus bangsa yang memiliki akhlak dan budi pekerti yang baik. Sementara, Dewan Kehormatan Guru Indonesia adalah perangkat kelengkapan organisasi PGRI yang dibentuk untuk menjalankan tugas dalam memberikan saran, pendapat, pertimbangan, penilaian, penegakan, dan pelanggaran disiplin organisasi dan etika profesi guru. Thank you.